Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nuri Hidayati, Riyadul Mardia, Santo, dan Umi Kulsum Fauzia akan mempresentasikan materi mengenai geometri SMSG atau kepanjangan dari Geometry School Mathematics Study Group. Nah, dalam geometri Euclid dikenal berbagai macam model. Ada 3 model geometri Euclid, yaitu geometri Hilbert, geometri Birkhoff, dan geometri School Mathematics Study Group atau SMSG. Nah, geometri SMSG ini merupakan sebuah wadah pemikir akademis Amerika yang berfokus pada subjek reformasi dalam pendidikan matematika. Disutradarai oleh Edward G. Bagel dan dibiayai oleh National Science Foundation. Grup tersebut dibentuk setelah krisis Sputnik pada tahun 1958 dan ditugaskan untuk membuat dan menerapkan kurikulum matematika untuk pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan hingga berakhir pada tahun 1977. Ini awal kemunculan geometri SMSG ya. Kemudian upaya SMSG menghasilkan reformasi dalam pendidikan matematika yang dikenal sebagai matematika baru yang diumumkan dalam serangkaian laporan yang berpuncak pada seri yang diterbitkan oleh Random House yang disebut Perpustakaan Matematika Baru. Pada volume 1 adalah bilangan Ivan-Niven, rasional dan irasional. Kemudian di tahun-tahun awal kemunculan SMSG juga memproduksi satu set draft buku teks dalam formal paperback yang diketik untuk siswa SD, SMP, dan SMA. Jadi geometri SMSG ini diperuntukkan untuk geometri yang diperuntukkan untuk dipelajari di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, bahasan selanjutnya adalah konsep geometri SMSG. Selanjutnya, konsep geometri SMSG pada 2 bagian sebelumnya mengalami 2 pendekatan yang sangat berbeda. Geometri Euclidean. Aksioma Hilbert membentuk dasar dari apa yang bisa disebut pendekatan sintetis untuk geometri karena menyediakan karakteristik kualitatif tentang titik, garis, dan bidang yang diperlukan untuk menyimpulkan proposisi dari unsur Euclidean sintesis, misalnya konstruktif. Sebaliknya, penetapan aksioma Birkhoff adalah lebih analitis dialami karena dalil-dalil yang diberikan di dalamnya memungkinkan untuk kita berhubungan dengan istilah titik dan sudut. Untuk jumlah numerik berdasarkan korespondensi satu-satu antara mereka dan bilangan real. Hebatnya 2 himpunan aksioma yang dihasilkan oleh Hilbert dan Birkhoff masih dalam geometri Euclid. Pada awal 1960-an, aksioma lain untuk geometri Euclid disusun sekelompok matematikawan dan pendidik matematika. Nah, mereka bekerja sebagai komponen dari suatu organisasi yang lebih besar dikenal sebagai School Mathematics Study Group atau SMSG. Kelompok ini dibentuk untuk mengatasi kegagalan yang dianggap Amerika Serikat untuk bersaing di seluruh dunia dalam bidang sains dan matematika. Nah, selama akhir 1950-an, ketika Uni Soviet mulai menunjukkan tanda-tanda keunggulan teknologi dibandingkan dengan Amerika Serikat. Nah, didirikan Congress Science Foundation melalui pendanaan yang didedikasikan substansial untuk memperbaiki pendidikan matematika dan sains di Amerika Serikat. Salah satu segi mereformasi secara keseluruhan program kurikuler dalam matematika sekolah. SMSG adalah biaya yang
dengan tugas mendefinisikan matematika baru untuk sekolah dasar dan sekunder. Sementara itu banyak dari matematika baru tidak pernah berhasil dilaksanakan. Untuk aksioma Euclid ditetapkan telah selamat untuk sampai sekarang dan akan berfungsi sebagai dasar teks geometri Euclid dan Euclidean. Dalam bagian ini kita dapat membahas berhubungan antara aksioma SMSG dan aksioma dari Hilbert dan Birkhoff. Nah, antara lain aksioma SMSG dapat dipisahkan menjadi 8 kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu aksioma postulat 1 insidensi, yang kedua aksioma tentang jarak postulat 2 sampai 4, yang ketiga aksioma tentang hubungan ruang postulat 5 sampai 8, aksioma pengukuran sudut postulat 11 hingga 14, aksioma postulat kongruensi 15, aksioma postulat kesejajaran 16, dan yang terakhir aksioma tentang luas dan volume postulat 17 sampai 22. Nah, SMSG itu menyediakan seperangkat aksioma yang sejauh mungkin lengkap dan membelajarkan. Di samping itu, salah satu yang dapat diakses untuk siswa melalui studi formal. Kemudian selanjutnya hubungan geometri SMSG dengan geometri Hilbert dan geometri Birkhoff. Yang pertama, elemen Euclid awal atau yang belum sempurna adalah disiplin eksposisi yang didefinisikan dan dikenal sebagai geometri di lebih dari 2000 tahun. Yang kedua, Hilbert Gundragen der Geometrie. Penanganan modern geometri Euclidean yang benar dengan semangat kerja Euclid dan menggunakan seperangkat aksioma yang diterima standar saat ini. Yang ketiga, satu himpunan Birkhoff tentang postulat untuk bidang geometri atau berdasarkan skala dan busur derajat. Sebuah usaha modern kedua untuk menempatkan geometri Euclidean pada fondasi secara mendasar dengan menggunakan pendekatan dasar berdasarkan pengukuran. Yang keempat, SMSG, sebuah himpunan pedagogis berorientasi dalil yang menghubungkan dengan mengorbankan kemerdekaan fitur dari Hilbert dan Birkhoff dengan cara yang memungkinkan untuk mengembangkan efisien geometri Euclidean. Jadi, geometri merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika terapan yang telah ada selama ini. Geometri yang pertama-tama dapat dipandang sebagai sistem deduktif, ialah geometri dari Euclid. Geometri Euclid yang dipelajari selama ini merupakan bagian dari geometri itu sendiri. Nah, terdapat 3 macam model dari geometri Euclid ini. Yang pertama yaitu ada geometri Hilbert, yang kedua ada geometri Birkhoff, dan yang terakhir geometri School Mathematics Study Clubs atau yang biasa disebut sebagai SMSG. Nah, kelompok studi matematika sekolah atau SMSG ini ialah sebuah wadah pemikir akademis Amerika yang berfokus pada subjek reformasi dalam pendidikan matematika. SMSG ialah untuk menyediakan seperangkat aksioma yang sejauh mungkin lengkap dan membelajarkan. Di samping itu, salah satu yang dapat diakses untuk siswa mulai studi formal. Demikian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.